Inilah video yang menunjukkan detik-detik mencekam ketika sebuah truk tertabrak kereta api di perlintasan Jalan Lintas Sumatera Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat. Entah mengalami kendala apa, tiba-tiba truk pengangkut pupuk itu mendadak mengalami mesin mati hingga tak bisa menyeberangi rel. Kecelakaan di perlintasan kereta api itu berawal mobil truk dari Medan menuju Tebing menabrak pintu palang. Lapangan mengatakan bahwa supir truk menerobos pintu perlintasan saat palang pintu sudah tertutup. Jadi ini sangat fatal, terjadi temperan yang tidak kita inginkan. Akibat kejadian itu, seorang masinis mengalami luka di bagian kaki. Sementara pengemudi truk sudah menghindar sejak truknya mati. Insiden mati mesin kendaraan di perlintasan rel ini kerap kali terjadi hingga memakan korban. Sejatinya, setiap pengendara berhati-hati dan mematuhi palang pembatas rel kereta. Divre 1 Sumatera Utara menyayangkan kejadian temperan antara truk dengan kereta api Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai di perlintasan resmi berpalang nomor 31 antara stasiun Perbaungan Stasiun Lidah Tanah yang terjadi pada kemarin Selasa 19 Maret 2024. Akibat kejadian tersebut, dua petugas kami mengalami luka-luka, yakni masinis dan asisten masinis karena terjepit, namun tadi malam sudah kami evakuasi ke rumah sakit terdekat setempat. Korban lainnya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, sebanyak 317 penumpang kereta api Putri Deli dalam kondisi selamat, namun kami tetap melakukan pemeriksaan kepada para penumpang yang mengalami keluhan karena benturan. Sekarang ini untuk supir melarikan diri, jadi untuk mobil sekarang ini masih dievakuasi karena masih lengket di badan jalan kereta api, jadi belum bisa melakukan perjalanan. Terkait dengan kejadian tersebut, PT KAI, manajemen PT KAI akan melakukan tuntutan ganti rugi kepada pengemudi, yakni dengan melakukan terlebih dahulu kita saat ini menghitung kerugian baik material maupun non material. Jadi saat ini baru kita kalkulasi berapa kerugian kita karena juga terdapat beberapa KA yang mengalami kelambatan. Menghimbau kepada masyarakat yang ingin melintasi perlintasan untuk selalu mengedepankan keselamatan bersama, disiplin di perlintasan, tidak menerobos yang mengakibatkan akan terjadinya kecelakaan. Jika seorang wanita tak ingin lagi ke masjid lantaran ingin dijadikan istri kedua, lain halnya dengan personil wali band sekaligus pemain sinetron Ramadan RCTI TKP Para Wali yang kembali menginjakan kakinya ke Pondok Pesantren Latansa Masyiro, Lebak, Banten. Kedatangan mereka sekaligus mengenang masa lalu ketika masih menjadi santri, sekaligus bermuwajahah dengan sang kiai. Assalamualaikum pemirsa RCTI, alhamdulillah saya Pak Ang Wali dan teman-teman Wali alhamdulillah sudah sampai di Latansa. Hari ini kita diundang sama Kiai Latansa, Kiai Adrian Wafatihullah Karim, untuk menghibur santri-santri yang ada di Latansa dalam rangka berbuka bersama dengan santri-santri di Latansa. Tadi acaranya bagaimana, keseruannya bagaimana acara berbuka di Pondok Pesantren Latansa, sambil kami flashback bagaimana dulu pesantren di sini.
perempuan itu terbayar sudah. Apalagi anak-anak santri senang, ada senior-seniornya yang datang menghibur di waktu takjil. Alhamdulillah. Syukron. Di tengah-tengah kesibukan wali ini kan luar biasa dahsyat ini. Ya. Off air, kemudian juga syuting di sinetron. Ya, kami itu tadi ketika kami perform dan menghibur anak-anak seperti tengah flashback betapa kalaupun saat itu kami duduk menjadi penonton atau menjadi santri, yang ada di kepala kami saat itu atau saat tadi adalah betapa bangganya menjadi santri. Oh, ternyata abang-abang Wali Band ini adalah santri alumni Pondok Pesantren Latansa, santri yang akhirnya kami pun bisa menjadi seperti anak-anak Wali Band, bahkan menjadi lebih. Selain itu, mereka juga memperkenalkan makanan atau menu buka puasa khas Banten, serta memperkenalkan sebuah band yang merupakan anak didik dari Wali. Ya sebetulnya hari ini sebenarnya hari ini nggak ada jadwal syuting sih, alhamdulillahnya. Hari ini memang kita libur untuk menghibur acara anak-anak santri di Latansa ini. Di tengah kesibukan syuting, alhamdulillah masih bisa menghibur. Tadi sempat berbuka bersama di sini. Waduh, banyak menunya nih. Sampai yang paling ditunggu-tunggu bisa duren nih. Duren tuh, wah ya, masya Allah, masih banyak banget. Duren luar biasa. Tuh, nasi gonjleng katanya. Kayak semacam nasi liwet gitu ya. Kayak macam nasi liwet, nasi gonjleng sebutannya. Ini nggak tahu, kayaknya khas di sini. Saya baru dengar juga di sini nasi gonjleng itu, karena biasanya nasi liwet gitu ya. Ini nasi gonjleng. Ada apa aja di dalamnya silahkan periksa sendiri lah. ini tadi yang paling saya suka ini. Ini makanan kesukaan. Kalau saya suka banget, maksudnya itu jantung pisang tuh saya suka banget. Karena kalau jantung hati kan saya udah punya di rumah. Ini nih, ini saya jarang temuin. Kalau di kampung saya disebutnya jaat. Cuma nggak tahu ke bahasa Indonesianya apa ya. Saya jadi nggak tahu nih. Ini sebenarnya panjang, ini dipotong aja. Bisa segini nih panjangnya. Ada Latansana Band, lagunya bagus buat saya, menurut saya. Dan memang respon dari masyarakat juga baik, pesan-pesannya baik. Dan satu hal yang tadi saya sampaikan, ini regenerasi lah bisa dikatakan dari Wali. Bagaimanapun juga kami juga harus ada estafeta yang akan melanjutkan pesan-pesan kebaikan lewat lagu, lewat musik. Insya Allah akan ada di Latansana Band. Kalau Wali Band itu santri ngeband, Latansana Band Ustadz ngeband. Sampai ketemu lagi sama Wali Band dan Latansana Band. Assalamualaikum. Di Kabupaten Malang tergolong cukup unik. Pasalnya selesai sholat tarawih di Masjid Jami Al-Ilyas, Desa Penjalinan, Kecamatan Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang. Setiap jamaah yang datang mendapat uang Rp50.000. Uang itu disebut merupakan pemberian salah satu pengusaha di wilayah Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Sontak saja sholat tarawih berhadiah uang itu menarik ratusan masyarakat yang datang berbondong-bondong memadati masjid. Satu, Buya dapat pahala juga gitu karena dia ibadahnya gitu, terus juga kedua juga dapat uang juga gitu kan, dapat rezekinya kan. Kalau misalkan coba 1 hari 1 juta gitu kan, jadi udah nggak pusing lagi
buat mikirin baju lebaran gitu. Ya orang sekarang udah macem-macem ya buat menarik buat cara mungkin cara dia mau bersodakoh atau misalkan beramal tuh macem-macem. Tak hanya warga setempat, banyak orang dari berbagai daerah datang memadati masjid tersebut demi bisa mendapatkan uang Rp50.000 usai menjalani sholat tarawih. Tak ayal, ramainya jamaah masjid itu pun membuat kemacetan. Bahkan kabarnya, karena membuat kemacetan dan tak kondusif, maka pemberian uang itu ditiadakan lagi. Orang tuh pergi terawih itu bukan karena uangnya ya, tapi karena memang niat dari rumahnya tuh pengen ibadah. Tapi seru juga sih gitu kan. Ya hitung-hitung ini kan bagi-bagi rezeki lah di bulan Ramadan gitu kan. Insiden tak kalah mengerikan dan mencekam juga dialami oleh petugas keamanan, yakni Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang tengah bertugas membawa warga. TNI dan beberapa warga yang tengah menunggangi truk melewati kawasan perbatasan rawan konflik, yakni kawasan hutan Yahukimo, Papua itu tiba-tiba diserang oleh pasukan kelompok kriminal bersenjata alias KKB dari dalam hutan. Aksi saling tembak antara petugas keamanan dari TNI dan KKB pun terjadi. Dan inilah video ketegangan warga yang berada dalam truk. Sementara petugas keamanan yakni TNI berusaha menghalau tembakan kubu KKB. Situasi di beberapa wilayah Papua memang masih rawan konflik, apalagi di beberapa titik di mana KKB menguasai wilayah tersebut. Karena itu hingga kini tim TNI dan Polri terus menerjunkan pasukannya untuk melakukan pengamanan di kawasan yang banyak dihuni kaum separatis. Bahkan tak ketinggalan calon suami pedangdut Ayu Ting Ting, yakni Muhammad Fardana, belum lama ini dikabarkan tengah mendapatkan tugas ke Papua bersama pasukannya guna melakukan pengamanan. Foto-foto tunangan Ayu Ting Ting ketika bertugas di Papua lengkap mengenakan seragam TNI itu beredar luas di jagat maya. Dari foto yang beredar, wajah Fardana terlihat lusuh dengan posisi tugas diduga tengah berada di kawasan hutan. Bertugas di Papua terutama di tempat rawan konflik bukanlah tugas yang ringan. Perasaan was-was dan kekhawatiran mendera Ayu Ting Ting dan keluarga. Apalagi santer disebut-sebut jika Fardana akan ditugaskan selama 8 bulan. Sinyalemen itu seolah mematahkan prediksi banyak orang jika Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini akan segera menaiki tahta pelaminan bersama pria pujaannya setelah Lebaran nanti. Jika Fardana akan bertugas selama 8 bulan, bisa jadi rencana pernikahan itu masih akan menunggu masa tugas berakhir. Lantas benarkah belum ada kesepakatan tanggal pernikahan Ayu dan Fardana? Bagaimana perasaan Ayu dan keluarga ketika tahu calon suaminya bertugas di Papua? Ya doain aja. Iya benar, doain aja. Doain aja. Umpetin dulu aja, jangan expose dulu. Amin, doain ya. Amin, doakan saja ya. Kenapa sih kemarin? Alhamdulillah, doain aja. Tiba-tiba ke publish. Doain aja, Mbak ya.
Artis cantik Luna Maya isi kegiatan dengan menghadiri ulang tahun Friendstivity yang ke-1. Sekaligus charity dengan mengumpulkan baju bekas layak pakai. Luna mengaku jika pengumpulan baju bekas ini juga untuk mengurangi masalah lingkungan. Iya, ini ada komunitas yang dibentuk sama TS Media. Udah setahun, Friendstivity namanya. Terus ya buka bersama Friendstiv. Terus juga komunitas yang aku bikin namanya Love. Terus juga ada dari teman-teman Skoci, kita kasih sumbangan sedikit gitu. Itu dipinggirin maksudnya. Biar bisa ini. Ya gitu aja, buka bersama, terus selamatan kecil-kecilan lah ya. Iya, karena kan kita mau punya acara nanti di bulan Juli ya, Mer ya? Juli ya? Juli itu TXX itu temanya sustainability. Jadi kita pengen ngajak teman-teman, ya maksudnya hashtagnya temukan sadarmu lah. Di situ ya kita pengen sedikit reminder lagi buat teman-teman, ternyata masalah lingkungan ini banyak banget permasalahannya. Ya salah satunya juga baju bekas, itu kan juga ya kayak masalah juga lah ya. Itu jadi limbah juga kan. Terus juga masalah air bersih, masalah waste food, bekas-bekas makanan yang dibuang. Terus juga polusi gitu-gitu. Jadi ya kita pengen ya gitulah. Terus ini kick off-nya lah. Jadi makanya baju bekas itu daripada dibuang, daripada ya mungkin kan kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan lah ya. Luna juga merasa senang Ramadan tahun ini ditemani Maxim Bauthier kekasihnya. Namun Luna mengungkapkan isi hatinya soal Maxim yang diketahui sering berusaha tenang, padahal jauh di hatinya sedih karena puasa tanpa ibu. Ketika didesak, Luna menjelaskan jika saat ini ia lebih fokus dengan kehidupannya. Soal masa depannya dengan Maxim, Luna lebih pasrah. Biasa aja. Emang apa bedanya sama tahun lalu? Tapi kamu itu dia yang jawab ya. Aku nggak tahu sih. Kalau dia kan aku lihatnya kan ya anak mana yang nggak sedih kehilangan orang tua ya gitu. Tapi ya mungkin dia tidak terlalu memperlihatkan depan aku. Jadi jujur aku nggak bisa berbicara behalf of him gitu, because ya yang aku tahu ya pasti dia sedih, tapi kan ya hidup terus berjalan ya gitu. Tapi kan aku nggak tahu di dalam hati dia seperti apa, karena aku bukan peramal, aku nggak bisa kayak nembus gitu, nggak bisa. Tapi dari yang aku lihat ya kayaknya baik-baik aja, walaupun sedih tapi berat ya life must go.